Oke teman gue, ketemu lagi di podcast gue. Dan tentunya lo udah tahu semuanya kalau kemarin gue ngobrol sama Master Terawang. Sebutannya Master Terawang, Bunda Ratu. Nah kali ini ya gue pengen nih Bunda Ratu langsung menunjukkan kemampuannya untuk melihat ya beberapa yang nanti akan kita tanyakan menggunakan media tentunya. Ketemu lagi nih Bunda Ratu nih. Iya. Oke. Bunda Ratu ini kan dari berita episode kemarin ini jadi pertanyaan nih. Iya. Bunda Ratu bisa memprediksi, mungkin bisa dijelaskan media-media apa yang Bunda Ratu gunakan untuk bisa menerawang dan memprediksi? Kalau media saya sih banyak ya. Korek api bisa, tali bisa, Oke. kartu biasa bisa. Oke. Itu kan cuma media doang. Media aja. Terus sirih. Sirih. Sirih itu sirih tanya namanya. Saya Tapi kan itu kan rumit. Hmm. Jadi kita mendingan pakai kartu aja. Yang bisa dipraktekkan di sini Iya, apa nih, Bunda? kartu. Kartu. Iya. Oke, Bunda. Kalau gitu bisa kita ini kan Bunda untuk bisa menunjukkan ke kita kaitannya dengan mungkin yang saat ini lagi jadi banyak perbincangan dan juga masih dalam pencarian. Iya. Itu kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Bunda. Terus? Nah, Bunda bisa memprediksi nggak kira-kira ini kan belum keungkap nih, Iya. siapa nih pembunuhnya? Bunda bisa nggak mengungkap misteri ini? Karena banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini siapa sih sebenarnya yang melakukan pembunuhan ini? Gitu. Itu kemarin sempat aku lihat ya. Sempat aku lihat di kartu, tapi boleh juga kita ulang lagi. Sebenarnya tidak boleh lagi ya, tapi kita coba orang dalam kah atau orang luar kan. Kita lihat, tapi boleh percaya sama kartu ini, boleh tidak. Namanya media. Iya. Ya, kita coba dulu ya. Oke. Pelakunya siapa, orang luar atau dalam. Oke. Oke, kita lihat ya. Bisa di zoom ke nanti ke kartunya. Media kartunya ini dia, full house. Oh, kartu biasa ya berarti ya? Kartu biasa. Kartu biasa ya. Jadi kita lihat di sini ini cuma sebagai media orang dalam atau orang luar. Terus bakal ketangkap nggak dalam minggu ini ya? Iya. Kalau minggu ini berapa hari lagi? Minggu ini ya tinggal ini hari kita syuting nih hari Rabu ya, tinggal Ya. 4 hari lagi. Hari lagi. Lihat. Oke. Jadi mungkin pengen tahu kasus apa sih yang akan diungkap. Itu kasus adalah kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang baru-baru ini, dan di sana banyak sekali yang sudah diperiksa tapi belum menemukan titik terang atau belum diketahui siapakah yang melakukan pembunuhan tersebut. Nah, kita lihat prediksinya dari Bunda Ratu. Mungkin bisa digeser dulu biar kelihatan jelas. Bisa di ini kan nanti kartunya bisa ditunjukkan. Bunda lagi sedang mempraktikkan siapakah yang melakukan pembunuhan tersebut. Ini hanya memprediksi ya, artinya apakah percaya boleh tidak, apakah dari pihak luar ataupun pihak dari dalam keluarga itu sendiri. Kalau dilihat sini orang dalam sih. Orang dalam ya, Nggak Bunda? jauh. Nggak jauh ya. Nggak jauh. Mungkin bisa di Ciri-ciri orangnya. cirinya ya, ciri-cirinya. Ciri orangnya itu gemuk, Mm-mm. terus nggak tinggi, rendah. Ya tapi nggak bisa ya kita siapa.
ciri-cirinya orangnya kayak itu hitam orangnya. Orangnya hitam ya, Iya. agak hitam ya, Heeh. tapi nggak terlalu hitam mungkin, Hitam. atau hitam ya. Enggak, kan ada orang tuh putih, tapi hitam orangnya. Oke. Gemuk, Heeh. terus agak rendah orangnya, enggak tinggi. Nggak tinggi ya. Heeh. Dan itu dari dalam keluarga itu sendiri, Orang dalam ya istilahnya. Orang dalam berarti orang dalam itu orang yang biasa keluar masuk ke rumah itu. Ke rumah itu, oke. Kita lihat lagi nih minggu ini bakal terungkap atau Oke, enggak. coba kita lihat lagi apakah minggu ini bakal terungkap atau tidak. Kita cek lagi. Itulah ciri-ciri orangnya itu. Ciri-cirinya adalah agak gempal ya, gempal, terus kulit hitam, dan dia adalah orang dalam, artiannya adalah sering ataupun orang yang sering keluar masuk di rumah tersebut. Ini Gitu, kan cuma oke. media kartu, Ya. boleh percaya boleh tidak. Boleh percaya boleh tidak, namanya juga prediksi ya dari kartu ini. Oke. Kita lihat sekarang untuk apakah pelakunya akan terungkap di minggu ini, apakah akan tertangkap ya. Kita lihat lagi. Kita syuting di hari Kamis, hari Rabu, 15 September. Masih dilakukan dengan media kartu. Bisa dilihat waktu pengungkapan atau aksi ini. Oke. Kalau untuk minggu ini belum. Minggu ini belum terungkap ya? Belum terungkap, masih jalan. Cuman udah dapat berita-berita baik ya. Udah berita pelakunya sih, udah ada tanda-tanda. Udah ada gambaran lah ya gambaran dari pihak kepolisian mungkin ya. Iya, tapi minggu ini belum. Belum. Kabarnya udah ada. Oke. Kabar sedikit lah lagi ya. Sedikit lah lagi informasi itu terungkap. Iya. Dari kartu-kartu ini ya, hanya dengan kartu-kartu ini kita bisa mengetahui. Ini kan walaupun dia media, kita kan baca batin ya. Minggu ini belum terungkap, tapi sudah ada kabar-kabar yang menyenangkan hati. Kabar itu nggak lama lagi lah kan. Oke. Yang ciri-ciri yang disebut itulah orangnya. Nggak terlalu tinggi, hitam manis, bukan hitam manis, hitam. Kulitnya hitam ya, hitam, gempal kali ya. Gempal ya. Oke. Tapi kita tidak boleh menuduh orang. Iya. Ini hanya sekedar prediksi ya, boleh percaya boleh tidak, tapi kartu-kartu ini menyatakan demikian. Gitu. Oke Bunda, kasus bisa juga kita lihat ke minggu berapa apanya? dapatnya. Oh, bisa di di berapa minggu keberapa akan di ini ya? Siapa yang menemukannya? Lihat ciri-ciri orangnya kan. Menemukan apa ini Bunda maksudnya? Informasi yang akurat ibaratnya itu. Oh, yang akurat ya. Iya. Masih dengan media kartu, kita lihat lagi. Ini dipisah seperti ini maksudnya dari yang jumlah. perlu aja, kalau pakai itu kan terlalu panjang. Oh ya, yang perlu aja ya. Kita lihat. Ini tadi saya kira kartu tarot, ternyata ini kartu biasa. Itu biasa aja. Kartu biasa aja dan bisa diprediksi dengan kartu biasa aja. Wah, nggak bisa sembarangan. Kalau kartu tarot sudah ketahuan kan. Dad ini. Tapi ini beda ini kartu dan hanya Bunda yang bisa membaca ini. Ya, oke. Kali ini akan memprediksi minggu keberapa akan diungkap dan atau siapa yang memberikan informasi yang akurat ya kaitan sama dengan pembunuhan ibu dan anak di Subang. Oke.
Oke. Masih kita lihat sekarang prediksi. Oke. Jadi kayak main kartu biasa ya? Main kartu biasa. Kartu biasa ya. Bisa dicek lagi kasusnya ya. Kasusnya adalah kasus pembunuhan di Subang, ibu dan anak, yang baru-baru ini terjadi. Masih kita lihat lagi sekarang, sudah ada kartu Jack, kemudian terurut ada 8 hitam, 9 hitam, 10 hitam, as hitam, hitam, dan masih dilihat lagi. Masih ada halangan. Masih ada halangan. Iya, masih ada halangan. Tadinya ke hari 9 kerja dari sekarang kan kita lihat. 9 kerja itu bakal terungkap, tapi kelabu lagi Ya. Masih ada halangan. Masih proses ya, masih jauh ya. Waduh. Masih ya. ada halangan. Tadinya ada mulai berkuat. Ini kasus ini masalah uang. Kasusnya masalah uang. Bukan masalah cinta. Kan? Iya. Masalah uang nih. Kalau aku lihat diprediksi di sini kan. Masalah uang. Jadi ada keributan, masalah uang, minta keluarin, nggak keluar, jadi keributan, sakit hati, jadi timbul itu. Tidak ada masalah asmara ya, nggak ada ya, nggak ada. Masalah uang atau perselingkuhan atau apa, nggak ada ya, nggak ada ya. Enggak, masalah uang, minta keluarkan uang itu aja. Oke, ternyata kasusnya masih dalam proses dan masih kelabu ya. Masih kelabu. Mudah-mudahan bisa terungkap secepatnya ya. Tapi ini hanya prediksi. Mudah-mudahan kita doakan semoga yang tadi kabar sudah mulai menyenangkan hati. Sudah menyenangkan di hari-hari ke-9 itu ya. Ya, udah, tapi kelabu lagi gitu. Kabur lagi ya, makin jelas lagi gitu kan ya. Iya. Tapi sudah tutup lagi. Kayak ada yang nutupin kayak itu. Oke. Siap. Wow, iya, agak tegang juga tadi. Langsung ke kartu ya. Tapi ciri-ciri kita udah tahu. Udah tahu ciri-cirinya ya. Oke Bunda, ada lagi nih Bunda yang ingin saya tanyakan, karena berapa hari yang lalu terjadi kebakaran di lapas nih. Iya. Lapas di Tangerang ini, di satu blok itu korbannya sampai 40-an yang meninggal nih. Terus? Nah itu yang ingin aku tanyakan, bisa nggak dilihat dari kartu ini sebenarnya penyebabnya atau pelakunya atau apa masalahnya sampai terjadi kebakaran, bisa nggak dari kartu ini? Kita lihat aja dulu ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Dari kartu ini kebakaran di lapas mana? Lapas Tangerang. Ini sengaja dibakar atau betul sengaja dibakar atau emang emang kejadian kecelakaan ya, apa sengaja dibakar ya. Oke. Itu dia, karena korbannya lumayan besar ya, hampir 41 orang narapidana yang sedang proses di lapas, maksudnya sedang dalam masa hukuman di lapas, ini jadi korban. Itu satu blok itu terbakar. Nah,
kita lihat sekarang prediksi dari Bunda Ratu, apakah lapas itu terbakar karena sengaja atau dibakar atau memang karena kecelakaan. Masih kita lihat. Masih dengan media kartu, kita lihat. Oke. Tapi di sini kalau sengaja dibakar enggak loh. Enggak ya? Kalau boleh percaya boleh tidak ya. Kalau dia di kartu ini enggak. Kartu ini enggak. Ini memang kecelakaan. Murni kecelakaan ya. Kejadian malam, ibaratnya sudah ada yang konslet lagi. Konslet ya. Oke. Bukan karena sengaja ada dibakar gitu, enggak ya? Itu emang dibakar enggak. Dari kartu ini bisa dilihat mungkin, dan itu kejadiannya dini hari itu ya. Malam ya. Bukan sengaja ada yang bakar, ada yang ini, enggak. Kalau dilihat di sini boleh percaya boleh tidak, tapi kan biasanya nggak bisa bohong juga apa adanya kan. Berarti rame di situ, di kamar itu. Oke. Tuh kayak ada yang konslet, ada barang kayak itu. Malam kejadiannya ini. Iya. Aku nggak tahu berita dari mana aja, aku nggak tahu. Bunda Ratu nggak pernah tahu kasusnya, malah belum tahu malah kasusnya, dan nggak pernah baca berita, dan nggak pernah lihat-lihat ini. Jadi memprediksi bahwa kebakaran itu di lapas malam dan dan tidak karena unsur kesengajaan, itu emang karena kecelakaan ya, bisa konsleting atau apa ya, tapi yang pasti bukan karena dibakar dengan sengaja. Bukan. Kalau lihat di kartu ini, tapi kan kita kan boleh percaya boleh tidak, tapi biasanya jarang kalau udah kartu nih dibuka kayak itu kan. Oke, kita lihat. Masih diulik ya. Ini aja orang berfungsi aja masih mencari celah, pingin tahu, bingung ini unsurnya dibakar atau kecelakaan, bingung. Masih belum bisa ini ya. Iya, belum bisa diprediksi. Bagi orang itu malah dari pihak polisi mencoba untuk menelusuri, masih belum tahu apakah sengaja atau tidak. Tapi dari yang sebelumnya Ibu Bunda Ratu bisa melihat ini emang bukan karena dibakar sengaja ya. Bukan sengaja, ini murni kecelakaan. Kalau melihat dari kartu ini. Oke. Sedangkan orang, kalau lihat ini orang berfungsi aja masih bingung mencari jalannya, atau dibakar atau enggak, bingung. Itu. Oke. Wow, luar biasa bisa memprediksi seperti ini. Mudah-mudahan juga ya kasusnya juga segera bisa diungkap ya, apakah terbakar karena sengaja atau tidak. Ya, Bunda sendiri nggak pernah membaca berita-berita terkait dengan itu. Mungkin karena kebakaran juga informasi dari saya langsung. Iya, belum tahu ada kejadian kebakaran itu udah berapa lama waktu yang lalu ya.
Kemudian ini Bunda, ini aku mau tanya lagi nih, kalau ini dengan kartu kita udah bisa memprediksi kasus pembunuhan dan lain-lainnya. Sekarang ya ini aku tanyakan tuh, di Jakarta sendiri bisa diprediksi nggak kira-kira apa yang akan terjadi, atau Jakarta itu akan gimana nih dalam beberapa minggu ke depan ya. Kita lihat dulu ya. Kejadian minggu ke depan di Jakarta ini ada apa? Ada apa ya? Oke. Enak ya kalau bisa main kartu itu, artinya bisa memprediksi. Jadi setiap minggu bisa melihat ya, mengantisipasinya. Iya, cuma kita kan mengantisipasi. Iya, dan ini adalah sekali lagi boleh percaya boleh tidak, ini hanya sekedar prediksi ya. Kita lihat lagi sekarang Bunda Ratu akan melihat dalam minggu ini di Jakarta ada kejadian apa. Kita lihat. Yang dilihat di sini untuk orang berpergian jauh hati-hati, itu aja. Bakal ada kebakaran. Jadi waspada. Iya. Waspada, bakal ada kejadian kebakaran. Jadi kita mau pergi tuh harus antisipasi, apa diperiksa. Ini bakal ada kejadian kebakaran. Yang kedua, masalah COVID, masih rame. Diceritakan ya, masih COVID. Terus ada keributan di jalan, berarti ada yang mau demo apa nggak tahu. Ada aksi ya. Ada aksi udah demo, ya. Mau turun ke lapangan gitu. Tapi demo apa nggak tahu. Di jalan mereka rencana. Ini baru rencana. Ini prediksi minggu ini sampai minggu ke depan. Iya. Itu dia yang kejadian di Jakarta ya. Kejadian untuk minggu ini. Jadi di Jakarta ada mungkin ada kebakaran ya, kemudian ada demo ya, demo dan juga satu lagi tadi apa Bu? Masalah COVID. COVID ya, COVID masih tetap masih belum reda ya, masih tetap ya. Wow, ini hanya dengan media kartu ya. Tapi kemampuan Bunda tidak dengan media kartu saja, beliau menghitung dan juga membaca ya, artinya karena memiliki indera keenam ini sehingga bisa membaca kartu-kartu, soalnya kartu-kartu ini berbicara gitu kan. Iya. Kartu-kartu ini berbicara. Well, luar biasa sekali Bunda Ratu prediksinya. Apa benar terjadi atau tidak, kita hanya prediksi dan boleh percaya boleh tidak. Nanti kedepannya kita akan lihat. Sampai sini dulu podcast gue bersama Bunda Ratu untuk memprediksi kasus-kasus kriminal yang ada di beberapa hari belakang ini yang heboh. Sampai ketemu lagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.